Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026 adalah peringatan fakultatif Santo Blasius, Uskup dan Martir, dan peringatan fakultatif Santo Ansgarius, Uskup. Menurut tradisi Gereja Timur dan Barat, hari ini dapat diberikan berkat Santo Blasius. Umat menghampiri imam seperti pada acara komuni, sambil memegang 2 batang lilin yang disilangkan pada leher umat yang bersangkutan. Imam berkata, "Semoga berkat doa Santo Blasius, Uskup dan Martir, Allah membebaskan saudara dari penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 18, ayat 9 sampai 10, dilanjutkan dengan ayat 14b, ayat 24 sampai 25a, ayat 30 sampai bab 19 ayat 3. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud
kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, ah, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya.
Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus, ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar, dan ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berusaha dan beriman kepada Yesus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, dan Yesus menyembuhkan perempuan yang menderita sakit pendarahan. Kedua orang ini hendak memperlihatkan usaha mereka untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus. Yairus meninggalkan rumahnya dan mencari Yesus, sedangkan perempuan tersebut dalam keadaan sakit menerobos kerumunan orang
hanya untuk menjamah ujung jubah Yesus. Selain itu, mereka berdua memiliki suatu keyakinan dan iman yang teguh bahwa hanya Yesus yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Bagi Yairus, Yesus akan menyelamatkan anaknya, dan bagi perempuan tersebut, hanya Yesus yang akan menyelamatkan dirinya dari sakit pendarahan yang telah 12 tahun dideritanya. Usaha, keyakinan, dan iman dari kedua orang ini memperlihatkan bahwa mereka tidak menyerah dengan segala tantangan dan rintangan yang mereka alami. Walaupun Yairus telah mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah meninggal dan didesak-desak oleh orang lain agar ia tidak perlu lagi merepotkan Yesus, tetapi ia tetap percaya pada karya Tuhan di dalam hidupnya. Begitu juga perempuan tersebut, dalam keadaan sakit, ia berani untuk berdesak-desakan dan menerobos kerumunan orang banyak. Saudara-saudariku terkasih, dalam hubungan dengan hidup kita, kedua tokoh ini hendak memperlihatkan bahwa untuk memperoleh apa yang kita butuhkan dari Tuhan, kita perlu memiliki usaha, keyakinan, dan iman yang teguh terhadap penyelenggaraan Tuhan dan tidak mudah menyerah dengan segala tantangan. Terkadang kita mengambil sikap yang berseberangan dari Yairus dan perempuan tersebut. Terkadang kita marah kepada Tuhan karena Tuhan terkesan lambat atau lama dalam menanggapi semua doa dan kebutuhan kita, sehingga apa yang kita butuhkan dari Tuhan sepertinya sudah mati dan tidak ada harapan lagi untuk memperolehnya. Atau terkadang kita marah kepada Tuhan karena seperti wanita tersebut, kita sudah mengorbankan banyak hal, tetapi Tuhan seolah-olah tidak mendengarkan apa yang kita butuhkan dan yang kita selalu mohonkan dari Tuhan. Karena itu, marilah sebagai orang beriman, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dan menyerahkan semua proses hidup kita pada Tuhan sendiri. Proses berserah dan beriman kepada Tuhan ini harus disertai dengan usaha, keyakinan yang teguh, dan tidak mudah menyerah di dalam menghadapi tantangan atau rintangan di dalam hidup ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.